Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abu Bakar Holong SPDI, guru SMK Negeri Kayang, Desa Kayang, Kecamatan Pantar Barat Laut, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sekaligus sebagai mahasiswa PPG BED 1 UIN Mataram tahun 2025 dengan nomor induk mahasiswa 24011121362, ingin melaksanakan praktek uji kinerja dengan materi pembelajaran pernikahan dalam Islam dengan submateri indahnya mahligai pernikahan. Demikian yang bisa kami sampaikan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua anak-anak? Alhamdulillah. Baik, sebelum kita melakukan pembelajaran hari ini, kita ingin marilah kita berdoa bersama-sama agar supaya kegiatan pembelajaran kita hari ini dapat keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita berdoa bersama. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa ilman fi'an. Amin. Ya, silakan. Baik, sebelum kita mulai pelajaran kita, marilah kita mengetek kehadiran anak-anakku sekalian. Yang pertama, budaya tak boleh. Ada Pak. Yang berikut, Muhammad Kurniawan Napa. Yang berikut, Melati B. Sapa. Yang berikut, Ramadan D. Resi. Yang berikut, Marsanda S. Laba. Yang berikut, Putri Ayuni N. Goran. Ada Pak. Yang berikut, Nurham Amai. Ada Pak. Yang berikut, Nurgiansa Leki. Baik. Demikian absen. Yang berikut absen masih ada yang belum dipanggil namanya? Ya. Ya, Nur. Siapa namanya? Samsia. Samsia aku ada? Ya, hadiran keras suaranya ya. Siapa lagi yang belum? Solo Setiawati. Anas.
Yang berikut Sumarti Gora, Sumarti apa? Marang. Sumarti Pemarang. Hadir. Ya. Baik, setelah kita absen, kita sudah berdoa. Marilah kita pelajaran hari ini, yakni tentang pernikahan dalam Islam. Baik, sebelum kita mempelajari materi tentang pembelajaran dalam Islam, refleksi pertemuan kita yang lalu atau pelajaran kita yang lalu tentang hukum-hukum pernikahan, ya. Sebelum kita melakukan refresh kembali tentang pelajaran kita pada pertemuan yang lalu adalah mari kita menyanyikan salah satu lagu nasional kita, ya. Lagu nasional kita, ya. Mari berdiri bersama-sama. Suaranya yang bagus, ya. Nah, 1, 2, 3. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Ayo, silakan duduk kembali. Baik, setelah kita melakukan tahapan demi tahap dari pertemuan kita hari ini, baik berdoa, menyanyikan lagu bersama-sama, dan kita mengecek kehadiran kita semua, anak-anakku pada pagi hari ini. Marilah kita mempelajari tema kita pada hari ini tentang pernikahan dalam Islam, ya. Sebelum kita membahas pernikahan dalam Islam, Bapak ingin merefleksi kembali pertemuan kita atau materi-materi kita yang lalu, ya. Materi-materi kita yang lalu tentang hukum pernikahan, yang submaterinya adalah tentang nikah mut'ah atau pengertian nikah dengan hukum wajib dan pengertian nikah dengan tujuan apa itu pernikahan, ya. Lalu yang berikut yakni tentang apa itu nikah mut'ah pada pertemuan yang lalu, ya. Coba kita dengarkan, ada barangkali anak-anak yang masih ingat pertemuan kita yang lalu itu tentang ada poin-poin yang nikah mut'ah, nikah wajib, atau fungsi atau tujuan nikah itu apa, ya. Sebelum kita mengajukan persiapan kalian, apa ada anak yang sudah siap untuk menjawab pertanyaan? Sudah siap? Ya. Pertanyaan pertama, ya, tentang hukum pernikahan yang sifatnya wajib. Apa itu hukum pernikahan yang wajib? Pernikahan secara hukum wajib adalah bagi orang-orang yang sudah mampu menikah, nafsunya telah mendesak dan takut terjerumus dalam perzinahan. Ya, baik. Ketika sudah mengerti apa itu wajib, hukumnya pernikahan, maka ingin kita dengarkan apa itu tujuan pernikahan. Ya. Tujuan pernikahan adalah salah satu media untuk mengembangkan keturunan dan penyaluran insting untuk melakukan relasi seksual.
Baik, bagus sekali ya. Ternyata pertemuan-pertemuan kita yang lalu tentang pernikahan itu banyak yang sudah memahami pengertian atau makna atau tujuannya. Lalu yang berikut, pertanyaan ketiga ya. Tentang hukum nikah yang dilarang oleh agama, yaitu tentang nikah muka. Apa itu nikah muka? Nikah yang dilakukan berdasarkan perjanjian dengan tujuan berbeda. Oh baik, kontrak ya, pernikahan yang dilakukan dengan beberapa syarat, itu perjanjian kontrak ya, betul itu? Betul. Baik, sebelum kita lanjut perjalanan kita tentang pernikahan, maka marilah kita dengarkan beberapa poin yang bertujuan pernikahan kita atau perjalanan kita pada pagi hari ini ya. Yang pertama, kalian harus mempersiapkan diri ketika akan melangsungkan pernikahan. Ya, harus mengerti, harus paham hukum-hukumnya. Lalu kalau sudah mengerti hukum dan paham mengerti hukum-hukumnya, maka persiapkan diri kita itu dengan baik. Ya, baik yang laki-laki maupun perempuan. Ya, baik. Sebelum kita memasuki penjelasan lebih detail tentang apa itu hukum nikah dalam Islam, maka kita mengerti dulu hukum-hukum yang ada dalam ajaran Islam ya. Hukum yang berada dalam Islam itu ada beberapa sehingga perlu kita ketahui. Namun harus kita ketahui dulu apa itu pengertian pernikahan ya. Pernikahan adalah menurut ada dua jenis ya. Pernikahan menurut bahasa atau menurut terminologi, atau yang kedua pernikahan menurut terminologi ya. Pertama, pernikahan menurut etimologi atau bahasa adalah mengumpulkan ya. Tujuan pernikahan itu kita berkumpul bersama. Yang kedua, menggabungkan. Lalu yang berikut adalah menjodohkan. Jadi ada 3 poin yang perlu kita ketahui. Tujuan pernikahan itu adalah mengumpulkan kedua jenis manusia, yaitu jenis laki-laki dengan perempuan. Setelah kita berkumpul antara laki-laki dan perempuan, maka kita harus menggabungkan mereka itu menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Sakinah itu bersatu, menggabungkan dua jenis manusia itu. Mawaddah itu apa? Mawaddah itu adalah mereka saling bertukar pikiran, mengerti, memahami kekurangan laki-laki, dan perempuan juga begitu. Laki-laki memahami kekurangan dan kelebihan perempuan ya. Lalu yang berikut tentang menurut terminologi atau istilah pernikahan adalah akad yang menghalalkan pergaulan antara laki-laki dan perempuan. Akad. Kalau hukum pernikahan itu menurut pemahaman para ulama, nikah itu kalau sudah disetujui oleh kedua belah pihak, yaitu bapak dari si perempuan dan keluarga dari si laki-laki dan keluarga dari si perempuan, maka itu sudah menjadi 99% halal untuk kita bertemu, ngobrol bersama-sama dan bertukar pikiran tentang bagaimana masa depan kita dalam rumah tangga nanti, gitu ya. Sehingga nanti setelah menikah pun kita sudah saling memahami bahwa saya punya kekurangan, kamu sudah mengerti. Laki-laki pun demikian, kekurangannya sudah dipahami oleh perempuan. Sehingga dalam perjalanan hidupnya nanti menjadi keluarga yang sakinah. Sakinah itu apa? Bentuk kasih sayang, bentuk cinta dan kasih sayang yang sudah disahkan oleh agama.
Ya. Dan yang berikut, apa tujuan pernikahan sehingga kita melakukan akad nikah? Tujuannya adalah memenuhi tuntutan naluri manusia yang asasi. Naluri manusia itu ingin menikmati, ingin merasakan, ingin mencoba. Itulah agama memberikan kesempatan, memberikan peluang kepada umat manusia untuk melakukan pernikahan. Ya, itu tujuan yang pertama. Tujuan pertama tadi apa? Untuk memenuhi tuntutan naluri manusia secara asasi. Ya. Hal yang berikut, untuk mendapatkan ketentraman hidup, itu mawaddah tadi itu. Mawaddah itu adalah tentram. Kalau dekat dengan istri pasti tentram, jauh dari istri pasti tidak tentram karena banyak godaan. Yang berikut, untuk membentengi akhlak. Akhlak tadinya muda itu suka melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama. Ya, tapi setelah berkeluarga, akhlaknya berubah dari seorang bapak yang baik, dari kepala kehidupan yang baik. Yang terakhir adalah dapat untuk mendapatkan keturunan yang soleh dan soleh. Itu tujuan yang paling utama, ya. Sehingga pada kesempatan ini kita ingin melihat langsung apa tujuan dari pernikahan itu, maka kita lakukan praktek pernikahan, ya. Ya, mari kita persiapkan tempatnya untuk kita melakukan praktek pernikahan. Ya, yang kedua lain duduk. Yang bertugas menjadi kepala kantor urusan agama siap, saksi dari laki-laki dan saksi perempuan siap, dan para undangan sudah siap. Yang membawa tugas sudah siap, yang lain sudah siap semua, ya. Sebelum acara kita mulai, kita melihat siap, maka protokol mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan atau berkaitan dengan susunan acara. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala KUA, yang terhormat Bapak, Ibu, Saudara, Saudari beserta keluarga besar mempelai pria, yang terhormat Bapak, Ibu, Saudara, Saudari beserta keluarga besar mempelai wanita, yang terhormat para sesepuh, tini sepuh, tokoh masyarakat, alim ulama, serta hadirin undangan yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan karunia-Nya. Hari yang berbahagia ini kita dapat berkumpul dalam acara resepsi pernikahan kedua mempelai terkasih dari keluarga besar kedua mempelai. Tak lupa pula sholawat serta salam kita curahkan kepada baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, tabi'id-tabi'idnya hingga akhir zaman. Kami selaku pembawa acara akan memandu jalannya acara resepsi pernikahan ini. Berikut adalah susunan acara yang telah dipersiapkan. Sesi 1, pembukaan dan prosesi pembukaan oleh pembawa acara. Sesi 2, acara inti, pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran oleh Qori'ah, akad dan ijab kabul oleh petugas KUA, khutbah nikah oleh KUA. Sesi ketiga, penutup dan ramatama. Sebelum kita memasuki acara selanjutnya, marilah kita sama-sama melafazkan Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Kita berpindah ke acara yang berikut, yakni pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Kepada yang bertugas disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Shadaqallahul adzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Korea yang telah melantunkan ayat-ayat suci di hadapan kita bersama. Mudah-mudahan dia yang membaca maupun kita yang mendengar sama-sama mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kita berpindah ke acara yang berikut, yakni akad dan ijab kabul oleh petugas KUA. Wahai saudara, Budi Kurniawan, saya nikahkan saudari Siti Hardianti binti Hardianto dengan mas kawin seperangkat dibayar tunai. Saya terima nikah dan kawinnya Siti Hardianti binti Hardianto dengan mas kawin seperangkat alat dibayar tunai. Para saksi sah. Alhamdulillah. Kita berpindah ke acara yang berikut, yakni khotbah nikah oleh KUA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, segala nikmat dan karunia-Nya sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Selawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan para pengikut hingga akhir zaman. Hadirin yang dirahmati Allah, pada kesempatan yang singkat ini saya ingin mengajak kita untuk merenungkan tentang indahnya mahligai rumah tangga dalam perspektif Islam. Rumah tangga bukan sekedar tempat berlindung dari panas dan hujan, namun ia adalah fondasi utama dalam membangun masyarakat yang kuat dan berakhlak mulia. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Ar-Rum ayat 21 yang artinya, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah diciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu mencandung dan merasakan tentram kepadanya, dan jadikannya dia antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir. Ayat ini dengan jelas menggambar betapa agungnya tujuan pernikahan dalam Islam. Allah
pasangan untuk kita agar kita merasa tentram, damai, dan saling mencintai serta menyayangi. Inilah esensi dari indahnya mahligai rumah tangga. Keindahan rumah tangga Islami tidak datang dengan sendirinya. Ia dibangun atas dasar keimanan, ketakwaan, saling pengertian, dan penghormatan. Suami memiliki tanggung jawab untuk menafkahi dan melindungi keluarga, sementara istri memiliki peran penting dalam menjaga rumah tangga dan mendidik anak-anak. Keduanya harus saling menghormati, menghargai, dan bekerja sama dalam segala hal. Dalam rumah tangga yang indah akan tercipta suasana yang penuh dengan kasih sayang, mawaddah, dan rahmah. Rahmah mawaddah adalah cinta yang membara, keinginan untuk selalu bersama, dan kerinduan yang mendalam. Sedangkan rahmah adalah kasih sayang yang lembut, kepedulian, dan keinginan untuk selalu memberikan yang terbaik bagi pasangan dan anak-anak. Ketika mawaddah dan rahmah hadir dalam sebuah rumah tangga, maka akan tercipta keharmonisan, ketenangan jiwa, dan kebahagiaan yang hakiki. Di dalamnya suami dan istri saling menguatkan dalam ketaatan kepada Allah, saling mengingatkan dalam kebaikan, dan saling memaafkan atas segala khalaf dan salah. Anak-anak pun tumbuh dalam lingkungan yang penuh cinta dan kasih sayang, sehingga mereka akan menjadi generasi yang soleh dan soleha. Namun kita juga menyadari bahwa membangun dan mempertahankan keindahan mahligai rumah tangga tidak selalu mudah. Akan ada ujian dan tentangan yang datang saling berganti. Disinilah pentingnya kesabaran, komunikasi yang baik, dan selalu kembali kepada ajaran Islam sebagai pedoman hidup. Marilah kita jadikan rumah tangga ini sebagai surga dunia, tempat di mana hati kita merasa tenang, jiwa, dan damai, dan ibadah kita semakin khusyuk. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan rahmat dan keberkahannya kepada keluarga kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak KUA yang telah menyampaikan sepatah dua kata di hadapan kita bersama. Semoga kita dapat mengambil hikmah dan pelajaran dalam kehidupan kita sehari-hari. Hadirin yang berbahagia, demikian susunan acara resepsi pernikahan kedua mempelai pada hari ini. Kami berharap acara ini dapat berjalan dengan lancar dan memberikan kesan yang indah bagi kedua mempelai beserta keluarga besar. Terima kasih atas kehadiran dan perhatian Bapak, Ibu, saudara, saudari sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita akhiri acara ini dengan melafalkan alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, duduk. Bagus sekalian. Nah, demikianlah kita punya materi hari ini yang telah kita laksanakan bersama. Mudah-mudahan ya dengan praktek pernikahan ini kita menjadi orang yang selalu berpikir positif dan hidup. Kita selalu berpikir yang beruntung, yang berguna bagi kita punya diri maupun kita punya keluarga, masyarakat, terutama kita punya agama. Ya. Demikian acara pernikahan ini kita lakukan. Mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala praktek kita hari ini. Semoga
apa yang dilakukan ini selalu mendapatkan ridho dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk menutup pertemuan kita atau pembelajaran kita hari ini, marilah kita sama-sama membaca doa kafaratul majlis. 1, 2, 3. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Nah, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.